Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih senantiasa diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, serta kenikmatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, dan apa yang kita ikhtiarkan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik buat kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan, yang tentunya pertanyaan itu pun tidak perlu dijawab dengan serius, karena jawabannya sudah jelas bagi kita semua. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang ingin sukses dalam hidupnya? Maka tentu jawabannya adalah bukan di antara kita, tetapi semua kita, saya, saudara, seluruh masantri, seluruh manusia ingin sukses dalam hidupnya. Ada dua kata kunci sukses dalam hidup ini. Yang pertama adalah hidup barokah. Sedangkan yang kedua adalah mati husnul khotimah. Dua kata kunci itu, hidup barokah dan mati husnul khotimah, adalah bentuk kesuksesan yang sempurna bagi setiap manusia yang hidup ini. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu hidup barokah? Barokah sering didefinisikan sebagai yazidul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan atas kebaikan yang lain. Artinya bahwa di dalam hidup ini kita selalu dalam keadaan membaik, bukannya sudah baik, tetapi terus membaik. Jadi jangan pernah kita mengaku sebagai orang yang baik, tetapi kita haruslah senantiasa berupaya untuk menjadi yang baik. Maka terminologi yang kita gunakan adalah membaik, selalu meningkat, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup barokah ini tentu memiliki indikator atau tanda-tanda, alamat bagi kehidupan yang barokah itu sendiri. Adapun
tanda-tanda, indikator dari hidup barokah adalah yang pertama, hidup selalu berkembang. Apa itu berkembang? Orang Jawa sering menyebutnya sebagai modot. Artinya semakin berkembang, semakin membesar, semakin sempurna. Itulah yang disebut sebagai hidup selalu berkembang. Tentu dalam konteks mahasantri adalah domain yang paling besar yang harus terlihat adalah berkembang pengetahuannya. Semakin hari, semakin meningkat, semakin berkembang pengetahuannya, wawasannya, cakrawala keilmuannya. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat dikenal sampai saat ini, bahkan seringkali itu disandarkan sebagai sebuah pesan dari Nabi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari besok. Dan seterusnya. Inilah yang kemudian juga disebut sebagai proses membaik itu. Berkembang. Wa man kana yaumuhu syawa'an min amsihi fahuwa mahbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, pengetahuannya sama dengan kemarin, pengetahuannya pancet dengan kemarin, tidak ada perkembangan sama sekali, itu dikatakan sebagai orang yang merugi. Orang yang hanya menghabiskan waktu kesempatannya. Jadi orang yang hari ini sama dengan kemarin, tentu sebagai kelompok orang yang merugi. Ini harus dihindari oleh seluruh mahasantri. Apalagi yang ketiga adalah wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, pengetahuannya tidak bertambah, tetapi justru malah berkurang karena kelalaiannya. Jadi rusaknya ilmu, rusaknya pengetahuan itu adalah karena kelalaiannya. Afatul ilmi nisyan. Rusaknya ilmu itu karena lupa. Jadi jangan sampai hari ini pengetahuan kita berkurang dari pengetahuan kita kemarin. Karena apa? Karena yang hari ini lebih jelek, berkurang dari hari kemarin, maka ini termasuk kelompok orang-orang yang rusak, orang-orang yang hancur, orang-orang yang akan terlibas dengan sendirinya. Jadi berkembang, itulah kondisi yang harus kita lakukan, kondisi yang harus kita upayakan.
Kemudian indikator yang kedua, sebagai manusia yang barokah, yang berkah hidupnya adalah bermanfaat. Indikator yang kedua, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi banyak orang. Marilah kita kondisikan pribadi kita, diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang berguna, memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Inilah indikator dari orang yang hidupnya barokah dalam menjalani kehidupan ini. Selalu memberi manfaat kepada orang lain. Maka dalam hal ini, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bukan bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi memiliki nilai manfaat bagi banyak orang. Artinya, diberi kepercayaan oleh orang lain untuk nilai kemanfaatan yang ada di dalam dirinya. Itu yang kedua, indikator yang kedua. Adapun indikator yang ketiga adalah bernilai. Jadi hidup kita haruslah memiliki nilai. Nilai dalam pengertian nilai baik di mata orang lain, nilai baik di mata banyak orang. Bagaimana cara mengukur? Sudahkah kita memiliki nilai di mata orang lain? Tentu kita bisa melihatnya dalam posisi adanya kita dan tidak adanya kita. Di saat keberadaan kita dan tidak adanya kita itu sama, artinya wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seseorang, adanya seseorang itu masih sama dengan tidak adanya. Maka ini termasuk golongan orang-orang yang belum memiliki nilai, belum bernilai. Maka seharusnya adanya kita dengan tidak adanya kita, sebuah kondisi, sebuah suasana itu harus berbeda. Inilah menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memiliki nilai. Artinya ketidakhadiran kita itu selalu dipertanyakan, selalu ditanyakan, selalu dirindukan oleh banyak orang. Ini menunjukkan bahwa diri kita sudah memiliki nilai. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, saya percaya bahwa semua mahasantri Ma'had Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung ini sudah bernilai dalam pengertian keberadaannya di masyarakat, sudah diakui dan dipertimbangkan sekaligus diharapkan oleh masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa setiap diri kita, setiap mahasantri ini sudah memiliki nilai. Seluruh mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 indikator ini harus senantiasa kita upayakan berkembang, bermanfaat, dan bernilai. 3-tiganya harus senantiasa melekat dalam diri kita agar kita termasuk orang yang
barokah di dalam menjalani kehidupan ini. Setelah itu, setelah ketiga-tiganya kita lakukan dan hidup kita ini termasuk hidup yang barokah, maka tentu di akhir hayat kita, dalam akhir kehidupan kita, insya Allah kita pasti akan husnul khatimah. Jadi pamungkas yang baik, husnul khatimah, akhir yang baik, hari akhir yang baik. Karena apa? Karena kematian itu selalu mengikuti proses kehidupannya. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita senantiasa berupaya dan terus berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang barokah ini. Sehingga di akhir hayat kita nantinya termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Dan ingat, dua syarat tadi, hidup barokah dan matinya husnul khatimah, adalah prasyarat utama bagi kesuksesan hidup kita ini. Oleh karenanya, marilah kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu menjalani kehidupan ini secara barokah, berkembang, bermanfaat, dan bernilai. Sekaligus harapan kita masing-masing di akhir hayat kita bisa melaluinya secara husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.